Kabupaten Buton adalah salah satu daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi, dengan ibu kota Kabupaten Buton terletak di Pasarwajo. Pada bulan Februari tahun 2017, pemerintah Kabupaten Buton telah melaksanakan pesta demokrasi untuk menentukan kepala daerah melalui pemilihan bupati dan wakil bupati, dengan terpilihnya kembali Bupati Samsu Umar Abdul Samiun SH dan Wakil Bupati Dr. Randus Labakri MSI yang dilantik pada tanggal 24 Agustus 2017. Dan dalam perjalanan waktu, Wakil Bupati dilantik menjadi Bupati dengan didampingi oleh Wakil Bupati Buton, Iis Elianti. Kabupaten Buton memasuki era kepemimpinan baru untuk periode tahun 2017 sampai dengan 2022. Dengan mengemban visi terwujudnya Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton. Kabupaten Buton telah menunjukkan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor. Seluruh program pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek prioritas bersama, urgensi, relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Pembangunan daerah dilakukan dengan sinkronisasi sasaran pokok pembangunan nasional dan provinsi beserta rangkaian kebijakan dan strateginya, di mana untuk mewujudkannya dibutuhkan spirit pembangunan, yaitu Buton beraspal, yang berarti Buton berbudaya, Buton agamis, Buton sejahtera, Buton populer, Buton amanah, Buton lestari. Sesuai visi yang dibuat, misi pembangunan Kabupaten Buton dibagi menjadi 4 agenda utama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan, pelestarian dan pengembangan nilai dan aset budaya, reformasi birokrasi. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, maka alokasi APBD Kabupaten Buton pada tahun 2018 sebesar 856,930 miliar rupiah, turun menjadi 793,388 miliar rupiah, dan pada tahun 2020 naik menjadi 986,308 miliar rupiah, dan di tahun 2021 kembali turun menjadi 1,18 triliun. PAD atau pendapatan asli daerah sebesar 26,652 miliar rupiah pada tahun 2018, turun menjadi 25,276 miliar pada tahun 2019 dan naik menjadi 26,782 miliar rupiah tahun 2020 dan menjadi 29,644 miliar rupiah di tahun 2021. Anggaran tersebut mampu membawa capaian yang tergambar dalam 4 tahun terakhir. Angka-angka makroekonomi, yaitu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton tumbuh 4,93% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,04% dan pada tahun 2019 tumbuh 4,93%, serta pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan karena kondisi COVID mencapai minus
0,49%. Namun demikian, pada tahun 2021, ekonomi Kabupaten Buton mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,62%, sejalan dengan telah bergeliatnya kembali ekonomi pasca Covid. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Buton selama tahun 2017 sampai tahun 2021 adalah sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang berturut-turut dari tahun 2017 sampai 2021 adalah 41,27%, 40,44%, 39,46%, 38,76%, dan 37,67%. Sektor kedua adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berturut-turut 19,00%, 19,05%, 20,03%, 20,17%, dan 20,35%. Presentasi penduduk miskin pada tahun 2017 mencapai 13,46%. Pada tahun 2018 sebesar 13,67%, turun menjadi 13,65% di tahun 2019, dan pada tahun 2020 kembali turun menjadi 13,21%. Sementara penduduk bekerja pada tahun 2020 sebanyak 43,528 jiwa, bertambah sebanyak 874 jiwa dibanding tahun 2019. Beberapa produk utama Kabupaten Buton yang menjadi core bisnis sesuai RPJPD yaitu tambang, aspal, nikel, mangan. Sektor perikanan utamanya perikanan, tangkap, dan sektor kelautan. Sektor pertanian utamanya tanaman perkebunan dan jangka panjang. Sebagai daerah yang dianugerahi keindahan alam dan kekayaan budaya, maka sektor pariwisata juga menjadi perhatian dalam mendukung pendapatan daerah. Potensi perikanan tangkap pada tahun 2018 sebesar 26,115 ton dan tahun 2019 sebesar 26,908 ton. Pada tahun 2020 mencapai 26,231 ton dan diproyeksikan pada tahun 2021 mengalami peningkatan seiring semakin banyaknya fasilitas sarana produksi yang ada di masyarakat serta semakin bergairahnya industri perikanan di Kabupaten Buton yang ditandai adanya investor yang akan memanfaatkan potensi perikanan di Kampung Tori. Produktivitas pertanian dan perkebunan pada tahun 2018 Kabupaten Buton menghasilkan 1,332 ton jambu mente dan meningkat mencapai 1,472 ton pada tahun 2020. Selain itu, produktivitas kakao dan kelapa dalam juga meningkat masing-masing 1,63 ton dan 965 ton pada tahun 2020 dan melebihi target RPJMD tahun 2020. Untuk menggenjot pendapatan petani dalam jangka panjang, pemerintah juga mendorong penanaman tanaman jangka panjang dan bernilai cukup tinggi seperti tanaman pala dan tanaman kelapa genja. Di bidang industri kecil menengah dan usaha kecil menengah sejak tahun 2018, jumlahnya tercatat mengalami kenaikan setiap tahun. Pemberian bantuan dan bimbingan teknis, penumbuhan wirausaha baru di tiap kecamatan yang rutin dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat jumlah IKM pada tahun 2020 sebanyak 2,99 IKM, meningkat sebanyak 1,470 selama 3 tahun terakhir. Dengan nilai produksi IKM
tercatat sebesar 13,7 miliar rupiah di tahun 2020 dan jumlah UMKM pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1,709 UMKM. Peningkatan kualitas SDM dalam bidang pendidikan dan diaplikasikan dalam program Buton Cerdas ditunjukkan dengan APK Pendidikan Dasar dan Menengah PK Pendidikan Dasar 125,76% pada tahun 2018, mengalami penurunan selama tahun 2019 sampai dengan 2020 masing-masing 113,42%, 112,63%, namun mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 114,3%. Sedangkan APK Pendidikan Menengah 84,10% pada tahun 2018. Mengalami peningkatan di tahun 2019 sampai dengan 2020 yaitu 85,86% dan 86,74% dan terus meningkat di tahun 2021 sebesar 88,39%. Pemerintah Kabupaten Buton juga telah menggelontarkan dana khusus beasiswa pada tahun 2018 hingga 2021 sebesar kurang lebih 3,283 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pendidikan kurang lebih 73 orang siswa, mahasiswa, diploma, juga pemberian pakaian sekolah gratis kepada siswa SD dan SMP. Sementara itu, keberhasilan program Buton Sehat juga tampak dari membaiknya beberapa indikator kesehatan, seperti angka harapan hidup naik menjadi 68,75% dari tahun 2019 sebesar 67,29%. Prevalensi stunting juga mengalami penurunan dari 31% pada tahun 2018 menjadi 27,7% di tahun 2019 melalui penyuluhan intens yang dilakukan oleh kader kesehatan dan peran aktif masyarakat. Prevalensi stunting turun menjadi 21,32% di tahun 2021 dan atas keberhasilannya ini pemerintah daerah mendapat penghargaan sebagai kabupaten yang berhasil menurunkan kasus stunting sekaligus sebagai kabupaten inspiratif dalam penurunan stunting dan mendapat bantuan operasional kendaraan penanganan stunting dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu, setelah dilakukan penetapan akreditasi sejak Juni tahun 2019, Rumah Sakit Umum Daerah Pasarwajo terus berbenah dan melengkapi peralatan dan peningkatan pelayanan dalam bentuk Badan Pelayanan Umum Daerah. Infrastruktur bidang pendidikan telah dibangun sejumlah PAUD, SD, dan SMP sejak tahun 2018, antara lain berupa pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, ruang praktek siswa, ruang guru, pagar, penataan halaman, dan peralatan praktek siswa di setiap kecamatan. Infrastruktur bidang kesehatan telah pula dibangun sejumlah sarana fasilitas kesehatan sejak tahun 2018 berupa pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu, rumah dinas dokter, perawat, bidan di setiap kecamatan, pembangunan ruang isolasi COVID, penyediaan sarana prasarana pada fasilitas kesehatan,
peralatan kesehatan, dan rumah sakit umum daerah. Dukungan pada pembangunan mental spiritual juga digalakan melalui sejumlah bantuan fisik untuk membangun masjid dan rumah ibadah lainnya yang secara rutin diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Buton di sejumlah kecamatan dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa. Dan sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 total telah diberikan bantuan sebanyak 56 rumah ibadah, 42 rumah ibadah bersumber dari APBD Kabupaten Buton, dan 16 rumah ibadah bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Upaya pemerintah terus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, baik perguruan tinggi maupun sekolah tinggi. Capaian kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Buton terus berdampak pada semakin meningkatnya indikator pembangunan manusia. Sejak tahun 2018, status pembangunan manusia Kabupaten Buton telah mencapai level sedang. Pada tahun 2020, indeks pembangunan manusia Kabupaten Buton telah mencapai target RPJMD tahun 2020 sebesar 65,98 poin dan naik menjadi 66,32 poin. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 sebesar 1,6% turun menjadi 1,29% tahun 2019. Kemudian akibat dampak pandemi COVID-19 meningkat menjadi 4,78% di tahun 2020. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 4,74%. Guna meningkatkan daya saing daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi, maka penerapan konsep pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan membuka keterisolasian antar wilayah menjadi perhatian serius. Infrastruktur jalan. Pada tahun 2018 hingga tahun 2021, pemerintah daerah melalui bidang pekerjaan umum telah membangun jalan, jembatan, drainase, dan irigasi di sejumlah wilayah Kabupaten Buton. Berdasarkan data SK Jalan tahun 2017, total panjang jalan yang terbangun selama 4 tahun terakhir sebesar 482,270 km. Dengan total panjang jalan teraspal dengan kondisi baik sebesar 186,879 km, 38,75%. Selain itu pula, pemerintah daerah juga membangun jalan baru di beberapa kawasan strategis untuk mempermudah dan memperpendek jarak tempuh dari sentra produksi ke pasar, seperti pada kawasan industri aspal Lawele ke Mantowu yang mampu memperpendek jarak dari 103 km menjadi hanya 27 km saja. Membuka akses ke beberapa daerah sekitar seperti Buton dan Buton Selatan, serta pada kawasan destinasi pariwisata. Guna meningkatkan capaian pada infrastruktur dengan keterbatasan anggaran, maka pemerintah mencari sumber pendapatan lain yang sah dalam bentuk pinjaman daerah pada berbagai sumber. Pada sektor perhubungan,
juga telah mendukung peningkatan pelayanan di berbagai pelabuhan yang ada. Dan untuk mendukung sektor pertambangan, kembali pemerintah mendorong peningkatan pelayanan pada pelabuhan Nambo agar dapat menjadi pelabuhan yang dapat melayani bongkar muat barang maupun hasil tambang. Peningkatan kualitas penerangan jalan umum juga terus mendapat perhatian. Bidang perumahan dan pemukiman pada tahun 2018 hingga 2021. Pemerintah Kabupaten Buton melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya, baik melalui penganggaran pusat, provinsi maupun kabupaten, telah melakukan penanganan rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah sehingga ketersediaan rumah layak huni terus meningkat dari 12,619 unit di tahun 2018 menjadi 17,205 unit di tahun 2021. Pembangunan rumah susun melalui program pemerintah pusat di Kompleks Perkantoran Takawa dan pembangunan rumah nelayan di Kecamatan Wobula. Kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi melalui program Pamsimas di sejumlah wilayah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 dan telah melayani 58 desa di wilayah Kabupaten Buton. Kebutuhan akan listrik terus digenjot oleh pemerintah melalui program bantuan listrik dan tergambar dari rasio elektrifikasi yang telah mencapai 90,00% pada tahun 2021. Infrastruktur perdagangan dengan dukungan pemerintah pusat sejak tahun 2017 sampai 2021 telah terbangun fasilitas pasar di berbagai lokasi. Dan yang paling besar adalah Pasar Sore Ompu. Infrastruktur olahraga. Dalam mempersiapkan Kabupaten Buton sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022, pemerintah Kabupaten Buton melalui dana APBD sejak tahun 2020 hingga sekarang telah mulai mempersiapkan beberapa infrastruktur olahraga berupa pembangunan lapangan sepak bola, lapangan bola basket, lapangan voli pantai, dan pembangunan stadion dalam bentuk hibah bangunan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sektor industri. Pemerintah juga telah membangun pusat industri kecil yang memanfaatkan hasil perikanan di Kecamatan Wobula, mendukung berbagai industri kecil serta tenun yang ada di masyarakat. Dalam menjaga kearifan adat dan budaya, dalam kerangka Buton berbudaya dan beragamis, pemerintah Kabupaten Buton menunjukkan keseriusan menjaga kearifan adat dan budaya dengan melestarikan nilai-nilai budaya dan agamis, dengan memelihara keberagaman budaya yang menjadi kekuatan daerah untuk melaksanakan pembangunan. Reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Buton terus berupaya memperbaiki pelayanan publik dan membangun sarana-prasarana perkantoran yang terpusat di Takawa. Perbaikan sistem perencanaan, pelaksanaan serta laporan, pembangunan dengan Smart City, penerapan SIPD baik perencanaan dan keuangan, pengadaan barang dan jasa yang transparan, serta pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Sejak tahun 2018 hingga tahun 2020,
jumlah izin investasi dan penanaman modal asing yang diterlibatkan oleh PTSP Kabupaten Buton selama tahun 2018 sampai tahun 2020 sebanyak 944 izin. Yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui optimalisasi pelayanan perizinan online dan OSS serta aplikasi perizinan terpadu. Pada tahun 2020, total realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sebesar 2,5 triliun rupiah, yang terdiri 1,8 triliun dari penanaman modal asing, PMA, dan penanaman modal dalam negeri, PMDN, mencapai 703.096 miliar rupiah. Pertumbuhan pada volume ekspor baik lokal, regional maupun internasional mengalami pertumbuhan setiap tahunnya pada tahun 2018 mencapai 62,27%, 9,3%, dan 15,57%. Sementara impor mencapai 51,48%, 11,73%, dan 12,54%. Untuk memperpendek rentang kendali dengan pemerintah provinsi serta mendukung pendapatan asli daerah, melakukan rehab kantor penghubung Kabupaten Buton di Kendari pada tahun 2021 yang akan difungsikan sebagai mes atau penginapan bagi masyarakat Buton dan sekitarnya yang akan berkunjung ke Kendari. Mes ini akan dikelola serta profesional sehingga bisa mendatangkan pendapatan bagi daerah. Untuk mendukung lancarnya proses pembangunan, maka dukungan kinerja bagi penegakan keamanan dan ketertiban ditunjukkan pemerintah Kabupaten Buton dengan menyediakan lahan bagi pembangunan pos angkatan laut, lahan pembangunan kantor Balai Pemasyarakatan Rakyat, dan dukungan terhadap tersedianya fasilitas pendukung pada kepolisian. Reformasi birokrasi berdampak pada peningkatan kinerja. Hal ini ditandai oleh berbagai penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Buton. Badan Pemeriksa Keuangan RI memberi predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 9 kali berturut-turut sejak tahun 2013 hingga tahun 2021. Keberhasilan pencapaian pembangunan di bawah kepemimpinan Umar Bakri yang dilanjutkan oleh Bapak Labakri dan Ibu Iis Elianti telah membawa Kabupaten Buton menjadi daerah yang diperhitungkan di tingkat nasional maupun provinsi melalui beberapa penghargaan di berbagai sektor, di antaranya mendapatkan penghargaan Indonesia Award 2019 dari INEOS sebagai penyelenggara Festival Internasional Pendukung Pariwisata dan penghargaan Award Kebudayaan PWI tahun 2021. Daerah peduli HAM, hak asasi manusia, 5 kali berturut-turut sejak tahun 2016 hingga 2020. Selain itu, Buton juga berhasil masuk 10 daerah terbaik dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH yang diberikan oleh Badan Pembina Hukum Nasional PBHN. Kemenkumham Trofi JDIHN Award 2020 diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli. Penghargaan sebagai The Best Innovation Government of the Year 2020 dari Seven Media Asia.
Inovasi yang dimaksud meliputi implementasi website pemerintah, aplikasi e-government, dan konsistensi dalam penerapannya. Terobosan dalam membangun daerah, tingkat kepuasan masyarakat, hingga upaya serius dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan di tahun 2021 kembali dianugerahi penghargaan oleh Seven Media Asia untuk kategori The Best Ranger of the Year 2021 Indonesia Golden Award atau Bupati Terbaik tahun ini Indonesia Golden Award. Pada perencanaan daerah, proses perencanaan daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari musrembang, desa atau kelurahan, musrembang kecamatan, forum OPD, musrembang kabupaten, musrembang provinsi, hingga musrembang nasional. Dalam menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dan telah mengantarkan Kabupaten Buton meraih prestasi di bidang perencanaan pembangunan sebagai 15 besar tingkat nasional dan mendapat penghargaan Pangripta Nasional pada tahun 2017. Saat itu, Buton sebagai juara 1 perencanaan pembangunan daerah terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian, tahun 2018, meraih juara ketiga perencanaan daerah terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan pada tahun 2020 kembali meraih juara kedua perencanaan daerah terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan meraih juara pertama di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 dan mendapat penghargaan pembangunan daerah serta berhak mewakili Bumi Anoa berkompetensi di tingkat nasional. Keberhasilan perencanaan anggaran pembangunan daerah tidak terlepas dari dukungan pihak legislatif, sehingga apa yang menjadi target pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Saat ini di bawah kendali pemerintah Labakri dan Iis Elianti terus menggenjot aspal Buton untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri yang disebut Gerakan Nasional Aspal Buton. Program itu didukung penuh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi SH. Perjuangan itu pun membuahkan hasil dengan keluarnya Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Regulasi tersebut diantaranya mengatur pemerintah daerah dalam membangun dan pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal alam Buton. Dalam upaya peningkatan penggunaan aspal Buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan aspal Buton di seluruh daerah di Indonesia diyakini mampu menghemat anggaran negara yang banyak tersedot dari impor aspal minyak. Selain itu, yang juga sangat menggembirakan adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan beberapa kementerian terkait untuk memastikan kesiapan industri aspal Buton dan membebani fasilitas pendukung yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan aspal di seluruh Indonesia. Bukan hanya itu, Buton juga kini akan menjadi sentra kelautan di perikanan terpadu SKPT yang akan dilengkapi dengan sekolah tinggi perikanan. Di bawah kepemimpinan duet Labakri dan Iis Elianti, pemerintah Kabupaten Buton juga melakukan terobosan di sektor pertanian
dengan melaksanakan program pemberian bibit pala dan kelapa untuk mewujudkan ketahanan pangan jangka panjang. Untuk itu, kelanjutan sustainable program menjadi suatu keharusan yang harus diwujudkan dengan dukungan 7 kecamatan, yakni Kecamatan Pasarwajo, Wabula, Wolowa, Siotapina, Lasalimu, Lasalimu Selatan, dan Kapuntori yang akan mendukung pemerintah saat ini untuk terus mengembangkan potensi daerah demi kemakmuran masyarakat. Demi kemakmuran masyarakat Buton yang bermanfaat.